di dalam kacamata saya ketika mencermati dari instruksi PBNU itu, dari poin ketiga ini jelas sekali pembelaan PBNU terhadap warga NU, terutama kader-kadernya, untuk tidak tertipu oleh orang-orang yang menggunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Seluruh kader NU tidak boleh berada di pihak Rabita Alawiyah, tidak boleh berada di pihak FPI, tidak boleh berada di pihak ISMA, tidak boleh berada di pihak Maktab Daimi. Tentang isi daripada instruksi PBNU yang dinilai oleh beberapa aktivis PWI ini ada sesuatu hal yang bagi mereka itu menyedihkan, katakanlah demikian, yaitu ada beberapa kalimat ya, nanti yang saya catat. Instruksi ini adalah larangan kepada pengurus NU untuk tidak mentolerir sikap, perilaku, ucapan siapapun dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah. Nah, dari poin ini PBNU sangat tepat sekali, sangat bijaksana menginstruksikan kepada para pengurus untuk tidak mentolerir sikap-sikap, ucapan-ucapan yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih menyalahgunakan kemurnian Rasulullah Muhammad SAW atau kemuliaan Rasulullah. Dan ini tentunya bagi kita telah mengetahui bahwa yang selama ini selalu membawa narasi-narasi tentang Rasulullah adalah dari klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya PBNU di dalam hal ini yang paling dijadikan titik berat dari poin yang ketiga ini adalah klan Ba'alwi. Untuk kepada kader NU tidak mentolerir dari oknum-oknum Ba'alawi yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah untuk kemudian digunakan kemanfaatannya untuk pribadi dan kelompok mereka, membawa-bawa nama Rasulullah, kemudian dengan membawa nama kemuliaan Rasulullah itu mereka mengambil manfaat dari sana. Jadi PBNU menginstruksikan kepada kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk tidak mentolerir Ba'alawi yang senantiasa membawa-bawa nama mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kalau yang saya pahami dari instruksi itu demikian. Walaupun saya, walaupun sebagai wakil ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, memahami kader-kader PWI di bawah yang mempertanyakan tentang instruksi PBNU itu. Nah, tetapi di dalam kacamata saya ketika mencermati dari instruksi PBNU itu, dari poin ketiga ini jelas sekali pembelaan PBNU terhadap warga NU, terutama kader-kadernya, untuk tidak tertipu oleh orang-orang yang menggunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Kemudian ini yang dipermasalahkan oleh para kader-kader PWI di bawah, yang perlu saya membantu PBNU untuk menjelaskan maksud PBNU. Walaupun nanti ini bisa dibantah kalau apa yang saya katakan, yang saya tafsirkan ini kemudian ada beberapa yang tidak pas dengan PBNU. Di dalam poin 4, instruksi PBNU itu dikatakan, setiap pengurus dan kader NU berkewajiban mencegah perpecahan, tafaruk, dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab, maupun keikutsertaan dalam perkumpulan dan organisasi
yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti PWILS maupun yang berseberangan dengan PWILS. Yang berseberangan dengan PWILS siapa? Rabita Alawiyah, Maktab Daimi, FPI, Jatmanya Pekalongan. Itu yang bertentangan dengan PWILS. Jadi poin keempat itu bukan khusus untuk PWI, tetapi juga seluruh kader NU tidak boleh berada di pihak Rabita Alawiyah, tidak boleh berada di pihak FPI, tidak boleh berada di pihak Jatma, tidak boleh berada di pihak Maktab Daimi. Ini tentunya instruksi yang gelontorkan oleh PBNU terkait dengan sebelumnya ada beberapa kader-kader NU bahkan di PBNU yang ikut-ikut membela nasab Balawi. Ada Gus Fahrur, ada Gus Nusron, ada Gus Faiz, ya kan, yang ikut serta di dalam perdebatan nasab ini. Nah, sekarang dengan adanya surat PBNU ini tidak boleh lagi ada kader-kader NU baik di tingkat pusat seperti nama-nama yang telah saya sebutkan maupun di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten yang membela nasab Balawi. Jadi ikut serta di dalam kegiatan PWI juga itu diinstruksikan tidak boleh, begitu pula ikut serta di dalam organisasi Rabita Alawiyah, organisasi FPI, organisasi Jatma, Maktab Daimi atau organisasi habaib lainnya. Ini tidak boleh oleh PBNU dari surat instruksi yang pada kemarin tanggal 2 itu dikeluarkan oleh PBNU. Nah, jadi ini yang kurang menjadi perhatian oleh para kader-kader PWI di bawah, bahwa PBNU ingin menempatkan dirinya sebagai wasit yang adil, tidak ingin berpihak dalam masalah nasab ini. Dan ini dengan adanya instruksi PBNU ini menegaskan bahwa framing atau sebuah pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa PBNU lebih memihak Ba'lawi ini terbantahkan oleh adanya instruksi PBNU ini, bahwa PBNU menempatkan dirinya tidak ikut campur di dalam mendukung atau menolak dari nasab Balawi. Tetapi PBNU mempunyai kepentingan untuk mengislah datil bain itu agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat. Nah, saya tidak tahu nanti langkah-langkah seperti apa konkretnya yang akan dilakukan PBNU untuk menerjemahkan agar tidak terjadi perpecahan itu. Apakah nanti diinstruksikan atau diminta Ba'lawi untuk tidak lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi di hadapan masyarakat Indonesia? Mungkin seperti itu, atau nanti minta kepada PWILS untuk tidak lagi membahas nasab Balawi. Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU akan meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti secara ilmu nasab dan tes DNA. Juga nanti diminta untuk perdamaian itu dari PWI juga tidak lagi untuk mempermasalahkan nasab Balawi karena Balawinya sudah tidak lagi mengaku sebagai keturunan Nabi. Mungkin nanti seperti itu yang saya pandang dari surat PBNU itu.